Halo semua sobat Pink Stuff. Udah lama banget aku nggak upload video, dan ini sebenarnya videonya aku buat waktu Galungan dan Kuningan di Bali. Itu sekitar 2 atau 1 bulan yang lalu lah. Aku udah lupa saking lamanya stok videonya ini. Jadi pertama-tama sebelum masuk ke video, aku mau ngasih tahu jajanan favorit aku. Ini bukan endorse, aku cuma iseng aja pingin nyantumin. Ini ada, maaf ya ada kucingku. Kedengeran gak ya suaranya? Jadi ini ada kue pai susu Chandra. Ini kue khas Bali. Dia udah murah banget, harganya cuma 1000-an. Rasanya tuh enak banget. Kalau misalnya teman-teman mampir ke Bali, itu harus banget cobain oleh-oleh ini. Aku lupa kasih tahu rasanya. Jadi rasanya itu manis tapi nggak bikin enak. Ini bahannya cuma kayak telur, tepung, sama susu kental manis. Aku juga udah pernah coba buat sendiri, dan rasanya tuh enak banget. Aku gak nyangka dari bahan-bahan itu aja bisa ngasilin rasa yang enak. Ini para pecinta manis harus banget sih coba ini. Aplikasi pertama yang aku saranin bagi kalian para mahasiswa maupun siswa SMA maupun pelajar lainnya itu adalah Photomath. Jadi Photomath ini dia bisa mengerjakan soal-soal yang berbentuk aljabar ya, seperti X, Y. Dia juga bisa mengerjakan soal yang ada kurvanya, kayak membuat grafik seperti itu. Jadi misal ini ada soal Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Jadi biasanya kalau aku sendiri gunain Photomath bukan untuk nyari jawaban aja, tapi juga untuk nyocokin apakah jawaban aku itu benar atau enggak. Jadi pertama-tama aku akan coba dulu pakai cara sendiri, nanti baru aku cocokin deh. Kalau misalnya udah benar banget, ini pasti udah benar sih. Misalnya maksudnya kalau udah cocok gitu ya sama Photomath-nya, itu dijamin sih udah benar jawabannya kalian gitu. Baik dari titik-titiknya hingga ke gambar grafiknya aku udah buat secara manual. Sekarang saatnya kita cek pakai aplikasi Photomath. Jadi kayak gini ya simbolnya kalau teman-teman mencari di Play Store. Jadi sebenarnya Photomath ini bisa dalam bentuk foto atau bisa dengan kalkulator. Jadi tekan tadi tombol itu. Nah sekarang teman-teman tinggal masukin aja soal yang tadi, yang Y sama dengan itu. Jadi ini aku tunjukin dari layarnya aja ya. Jadi aku tulis aja soalnya Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah di sini tuh udah dikasih cara-cara kalian nyelesain ini, solusinya dari langkah per langkah. Jadi kalian bakal ngerti banget sih. Nah habisnya ini kita bisa cari gambarnya yang dalam bentuk kurva itu. Habis scroll sampai paling bawah, itu akan dikasih fungsi kuadratnya berbentuk grafik. Teman-teman bisa langsung klik tanda merah, habis itu teman-teman bisa ngecek deh itu garisnya itu apa bener sama yang teman-teman udah gambar. Kalau aku sih ngeliatnya ini udah bener ya, tadi aku di angka 2 juga titik tengahnya. Sip, udah benar. Selanjutnya aku mau kasih tahu teman-teman tentang cara pakai aplikasi Photomath yang lewat foto. Nah setelah udah kita tulis soalnya, ini bisa kita tulis soalnya tulis tangan juga tetap bisa kebaca kok, asal tulisan kita memang udah rapi ya. Oke, nanti langsung tekan kayak foto biasa, langsung udah ada penyelesaiannya deh kayak tadi.
Kalau aku lebih suka pakai cara yang kalkulator sih, soalnya nggak semua soal yang aku punya itu dalam bentuk tulisan gitu. Jadi aplikasi kedua yang aku saranin adalah Cambridge English Dictionary. Jadi pertama nih aku mau cari ya kata-kata binoculars. Misalnya aku bingung nih apa artinya. Jadi kalau sebelum kenal aplikasi Cambridge Apps ini, aku biasanya pakai kamus manual gitu, Oxford. Ini disaranin sendiri sih sama guru bahasa Inggrisku untuk beli ini di dia gitu. Tapi aku sadar kalau nyari gini, misalnya kalau misalnya mau cari satu arti itu gampang lah ya. Kalau misalnya mau nyari banyak arti kan kita nggak mungkin bolak-balik ngabisin waktu gitu kan, cuma untuk nyari katanya. Nah sekarang makanya aku kepikiran untuk nyari aplikasi kayak kamus gitu. Dan dapatlah aku ini aplikasi Cambridge English Dictionary. Teman-teman tuh cukup typing aja. Jadi gini ya caranya. Jadi simbolnya tuh kayak buku kamus gitu, teman-teman klik. Maaf ya agak lama. Nah ini lalu teman-teman langsung searching by typing binocular. Habisnya itu dikasih tahu deh artinya tuh using both eyes to see things made for use with both eyes. Ini gampang banget kan, jauh lebih menghemat waktu lah daripada kamus. Teman-teman harus coba. Aplikasi ketiga yang aku saranin itu KBBI. Ya, misalnya aku pingin cari arti kata liang ya. Aku tinggal klik aja itu aplikasinya. Ini tulisannya KBBI Kinemedia ya yang aku download. Ini bagus menurut aku soalnya dia offline, nggak pakai kuota sama sekali. Jadi tinggal searching liang, itu artinya lubang kecil kayak gitu. Ada nggak sih teman-teman yang masih cari Google Translate itu lewat website atau lewat masuk-masuk dulu ke Chrome baru teman-teman typing Google Translate habis itu searching gitu. Jadi ini menurutku ngabisin waktu. Soalnya gimana ya? Ya susah aja gitu, harus nyari website, ngetik dulu, habisnya nanti hilang lagi nyari searching gitu. Kalau aku sih lebih prefer ke download aplikasinya langsung. Tapi teman-teman bebas ya. Ini teman-temanku lebih suka pakai website sih. Kalau aku sendiri lebih suka pakai aplikasinya. Jadi teman-teman cukup download aja di Play Store. Ini kebetulan aku memang udah punya ya di aplikasi HP-ku. Nah aku tinggal tekan aja itu aplikasinya. Jadi dia nggak hilang-hilang gitu. Bahkan data-data yang sebelumnya kita sempat translate itu ada di bawahnya, masih kesimpan gitu loh. Jadi aku lebih suka aja sih pakai aplikasinya. Aplikasi keempat yang aku saranin, yang selalu aku mention di video-videoku sebelumnya, itu adalah Duolingo. Ya, aku suka banget sama aplikasinya ini jujur karena dia cuma butuh kuota dan nggak bayar. Ini gratis untuk semuanya ya seluruhnya. Bahkan di sini tuh bukan cuma untuk belajar bahasa Inggris, tapi juga bahasa lainnya. Ada bahasa Jepang, bahasa lainnya lah. Aku memang belum nyoba sih. Aku memang tertariknya sama bahasa Inggris aja. Tapi aku udah cek di situ mereka menyediakan lebih dari 20 bahasa. Teman-teman harus coba sih. Jadi nggak usah perlu les-les lagi kan. Di sini udah ada yang gratis. Di aplikasi ini teman-teman nggak perlu ragu bakal nggak akan ngerti bahasa Inggris, soalnya mereka itu udah nyiapin fitur speaking, listening, writing, reading, itu semuanya udah ada ya teman-teman. Jadi aku saranin download aja sih. Ini nggak ngabisin banyak memori kok. They have a telephone next to their bed.
siapa generasi corona sekarang ini. Sekolah online, nggak pernah offline ya. Jadi buat yang memang generasi corona ini ya, pasti teman-teman udah ngerti banget kalau kita tuh harus ngumpul dalam bentuk foto, ngumpul tugas dalam bentuk foto. Nah biasanya kalau foto langsung itu hasilnya bahkan bisa nggak memuaskan ya, bisa aja burem atau nggak kelihatan atau jelek aja lah kelihatannya. Aku saranin kalian pakai aplikasi Tab Scanner. Aplikasi Tab Scanner ini ya sesuai namanya, ini berguna untuk nyeken. Jadi simbolnya yang kayak gini ya. Ini bagus sih menurut aku, soalnya dia gratis juga. Meskipun ada yang Pro ya, ada yang versi Pro itu dia berbayar. Tapi dengan fitur yang udah gratis pun kita udah bisa ngirim foto dengan hasil yang bagus. Meski ada banyak iklannya ya, tapi nggak apa-apa lah ya demi tugas. Caranya ini cukup kayak foto biasa. Teman-teman bisa pakai flashlight atau enggak. Habis itu nanti kita udah selesai klik foto, ini kita bisa crop ya, mau crop kayak gimana. Tapi biasanya mereka langsung otomatis sih nge-crop seukuran kertasnya kita. Habis itu tinggal centang. Ini pilih deh tingkat keterangannya tuh mau kayak gimana, tingkat konsentrasi kayak gimana. Yang menurut kalian pas aja gitu, yang bisa enak dibaca. Kalau udah sih bisa tekan langsung tanda checklist itu. Nah ini aku tampilin versi layarnya. Ini untuk hasil scanannya aku. Ini jadi lebih gampang kebaca sih. Lebih niat lah kesannya kita ngumpul tugas. Dan enak dibaca juga sama guru maupun dosen kalian. Ini sedikit keluar dari topik pembicaraan kita ya. Jadi ini bukan aplikasi. Ini aku saranin khusus untuk teman-teman yang mau nyari jurnal. Apalagi untuk mahasiswa ini cocok banget. Teman-teman harus tahu website Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi aku waktu awal jadi maba itu nggak ngerti banget kalau ternyata ada website khusus untuk jurnal dan e-book gitu. Namanya Google Scholar. Jadi cukup cari Chrome atau Google manapun, langsung typing Google Scholar, langsung teman-teman bisa searching deh jurnal apa yang mau teman-teman pilih. Dan di sini enaknya itu kita bisa langsung mengkutip untuk nulis di daftar pustakanya. Jadi teman-teman nggak usah ngurutin lagi sendiri secara manual gitu. Bedanya apa sama searching langsung jurnal di Google Chrome atau Google manapun gitu? Ya bedanya kalau menurutku sih karena sumbernya itu lebih terpercaya. Di situ soalnya udah ada dapusnya yang secara otomatis gitu kan. Kalau di Google biasanya aku nggak nemu kayak gitu. Nah, siapa sih yang selama sekolah maupun kuliah online ini nggak dapat tugas bikin video? Pasti semuanya udah pernah dapat tugas bikin video. Nah, biasanya kalau udah bikin video, kita akan bingung nih, gimana cara buat biar video kita lebih menarik. Salah satu caranya adalah dengan mengedit video. Nah, aplikasi ngedit yang paling aku saranin itu adalah VLLO, yang sekarang ini aku pakai untuk ngedit video ini juga. Jadi ini gampang. Dan kelebihan dari VLLO ini, kita juga diajarin gimana cara ngedit videonya langsung dari aplikasinya ini. Jadi teman-teman nggak perlu ragu atau takut untuk download aplikasinya ini, karena benar-benar udah akan diajarin langsung dari aplikasinya. Teman-teman cukup tekan tombol tanda tanya yang ada di pojok atas tengah itu. Pojok atas tengah maksudnya tengah atas. Jadi ini tutorial-tutorial yang ada di aplikasinya langsung, dan menurutku kalau udah pelajari tutorialnya ini, kalian bakal bisa ngedit sesuai keinginan kalian.
Seperti aplikasi edit lainnya, VLLO ini juga dapat dilakukan dengan offline, nggak usah pakai kuota. Aplikasi selanjutnya itu ada Text Art, Text on Photo. Jadi ini untuk edit gambar. Kalau sebelumnya kan edit video ya. Kalau ini edit gambar. Jadi biasanya aku kalau mau ngupload video itu pasti isi timelinenya gitu. Jadi timelinenya aku biasanya buat di sini. Nah, untuk tugas sekolah biasanya kan juga pastilah ada ngedit foto. Jadi ini bagus banget sih. Soalnya untuk teksnya itu menurutku paling bagus di sini. Biasanya kan ya kita paling isi teks gitu ya. Ini ada berbagai macam style, ada ukuran. Teman-teman juga bisa isi shadow dan macam-macam lah pokoknya. Kalau untuk thumbnail video YouTube aku sendiri, aku pakai ini. Aplikasi selanjutnya itu ada PicsArt. Jadi ini mirip ya sama kayak yang di aplikasi sebelumnya yang Text on Photo, cuma bedanya PicsArt itu menurutku lebih banyak menu dan biasanya aku pakainya sih untuk buat kolase ya. Mirip sih, cuma beda-beda aja gitu menunya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Text on Photo, punya PicsArt juga, menurutku teman-teman lebih bisa lah berkreasi untuk ngedit foto. Aplikasi selanjutnya Gojek. Ya aku tahu pasti teman-teman semua udah pada punya nih Gojek atau Grab, itu pasti udah punya ya. Aku cuma iseng aja gitu masukin ke sini biar nambah aja gitu aplikasi saranku. Jadi ya teman-teman udah tahu, kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi. Ini untuk bisa GoFood, untuk GoRide. Jadi teman-teman yang nggak ada kendaraan itu bisa banget pakai aplikasinya ini. Cukup nyiapin uang aja. Ini saran banget sih untuk para pelajar yang lagi menghemat uangnya gitu. Jadi ini ada aplikasi McDonald's. Sebenarnya aku udah pernah bisa download, tapi sekarang udah nggak bisa karena HP-nya nggak mensupport. Semoga aja di HP kalian support.